Sesungguhnya potensi untuk menang satu putaran bagi pasangan Prabowo dan Gibran itu sangat terbuka. Ya, artinya punya kemungkinan yang lebih besar, bahkan di depan mata, berdasarkan pada elektabilitas yang diperoleh melalui survei-survei yang secara konstan menunjukkan angka kemenangan-kemenangan mutlak dalam survei itu, dan juga bagaimana preferensi atau keinginan pilihan dari publik itu melalui perdebatan-perdebatan, hasil debat menunjukkan pergeseran-pergeseran yang semakin menanjak. Tetapi problemnya ketika Prabowo dalam hal ini pasca perdebatan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan aksentuasi atau strength hand position atau penguatan posisi itu bisa buyar. Artinya harus kerja keras untuk masuk dalam 2 putaran. Bagaimana analisisnya? Ikuti, bukan partai politik. Teman-teman, kalau teman-teman mencermati hasil perdebatan capres yang kemarin, tentu posisi Prabowo sebenarnya sekalipun ada pandangan-pandangan yang negatif terkait dengan karakter emosional Prabowo, tetapi dia masih unggul dalam konteks keberpihakan publik, itu lebih kepada Prabowo karena karakter orang Indonesia itu ya tidak suka ada orang yang kemudian merendahkan orang lain di depan publik. Nah, ini karakter yang menjadi sebuah variabel yang tidak bisa diabaikan oleh paslon manapun. Nah, di situ Prabowo ketika diberikan penilaian skor 5 dan 11 dalam skala yang berbeda, sebenarnya Prabowo unggul dalam konteks menarik simpati publik. Ya. Publik kemudian memberikan atensi yang sangat baik kepada Prabowo dalam berbagai perspektif atau sudut pandang. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika pasca perdebatan itu, ya, ada salah satu tayangan yang menampilkan bagaimana Prabowo berkampanye dan menggunakan istilah-istilah atau mengenakan sebutan-sebutan. Mohon maaf, saya ulangi di sini. Sebenarnya saya tidak mau menyebutkan itu, tetapi ya sebagai sebuah contoh bagi publik. Ya. Prabowo menyampaikan kata menunjukkan pada statement-statement dari paslon lain yang mengatakan tolol dan goblok. Mohon maaf, saya gunakan itu sebagai sebuah fakta ini. Nah, di sini persoalannya, ya. Saya kira Prabowo berada pada satu posisi yang akan mengempiskan atau membocorkan energi publik untuk memberikan dukungan bagi satu putaran. Artinya ada potensi satu putaran itu menjadi buyar ketika Prabowo kemudian tidak direm. Nah, mengapa hal ini bisa menjadi hal penting bagi tim kampanye Prabowo untuk memperhatikan itu, untuk tidak tergerus, untuk tidak digembosi oleh pengungkapan-pengungkapan atau statement-statement verbal-verbal, perkataan-perkataan yang sebenarnya bisa tidak lagi memberikan penguatan kepada kelompok-kelompok yang kita sebut kelompok undecided voter. Artinya orang-orang yang belum memutuskan pilihan. Dan juga swing voter atau pemilih mengambang yang masih bisa ke sana kemari ditiup. Nah, hal inilah yang kemudian Prabowo dan Gibran paslon nomor 2 membutuhkan suara-suara undecided dan juga swing voter ini untuk bisa memastikan mereka bisa menang satu putaran. Kalau ini tidak terjadi, kalau ini tidak diwaspadai, sekali lagi saya katakan bahwa ini problem serius bagi kemenangan satu putaran. Kita tahu bahwa ada kategori, ada klasifikasi tentang preferensi atau jenis kelompok pemilih dalam konteks ini. Saya sebut saja pada 3 bilahan. Satu, pertama adalah ekstrem kiri, ya. Pemilih ekstrem kiri ini adalah pemilih-pemilih yang tradisional, yang sangat ideologis, ya. Kemudian ada ekstrem tengah, ini adalah pemilih-pemilih moderat yang inklusif, ya. Artinya betul-betul dia tidak terikat pada suatu konteks ideologis, ya, tidak semata-mata menimbang secara ideologis. Yang ketiga adalah ekstrem kanan, adalah kelompok ekstrem populer, ya, yang dihuni oleh kelompok generasi milenial dan Z yang punya pandangan sendiri,
tidak terkait dengan pandangan-pandangan ekstrim yang lain. Nah, bagi mereka ini menarik ya, saya ingin petakan yang kelompok ekstrim kiri itu apapun yang terjadi pada paslon mereka, satu kali A tetap A, sekali merah tetap merah, sekali kuning tetap kuning. Ya, beda dengan inklusif. Ya. Inklusif moderat ini, ekstrim ini, jenis pemilih ini dihuni oleh mereka kelompok-kelompok yang disebut dengan baby boomer dan kelompok generasi X. Ya, nah ini mereka sangat moderat, ya rasional, ya sangat rasional, dan dia tidak terikat pada sebuah afiliasi kemanapun, dia bebas untuk menentukan ini. Dan ketika kita bicara tentang ekstrim kiri, nah ini yang ekstrim kanan, ini menarik karena kita berbicara tentang satu kelompok generasi milenial dan Z yang memang dalam bahasa-bahasa seperti itu, bahasa tolol, bahasa goblok, bahasa anjir, dan seterusnya, yang itu merupakan bahasa yang menurut mereka adalah bahasa yang tidak terlalu mengusik ya nurani mereka, sensitivitas emosional mereka, sensitivitas etik mereka. Bukan berarti mereka tidak beretika ya, tapi memang itu bagi mereka adalah hal yang fun-fun saja. Nah, artinya suara itu tidak akan tergoyahkan. Tapi persoalannya, untuk bisa menang satu putaran, Prabowo dan Gibran membutuhkan suara-suara baby boomers dan juga suara dari kelompok X, ya generasi X yang merupakan ekstrim tengah. Ya, tanpa dukungan ekstrim tengah dan juga baby boomer itu, ini orang-orang yang sensitif dari sisi etika, ya, etika berkomunikasi, etika berbahasa, itu bisa saja kemudian membatalkan dukungan, ya. Karena itu saya kira Prabowo untuk menang di satu putaran, maka perlu waspada, perlu memperbaiki komunikasi, dan kita perlu ingatkan kepada kelompok tim pemenangan Prabowo dan Ganjar untuk selalu mengingat-ingatkan Prabowo untuk memilih diksi-diksi yang dapat menjangkau, dapat diterima oleh semua pihak. Kalau tanpa perhatian itu, saya kira Prabowo akan bersama Gibran dan timnya dan seluruh kelompok-kelompok pendukung harus kerja keras untuk putaran kedua, bukan partai politik.